Alhamdulillah, segala puji lillahi ta'ala, itu hakikatnya milik Allah Ta'ala. Alladzi yang tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi, yang mana segala sesuatu yang ada di jagat raya ini merendahkan diri li'azamatihi, karena keagungan Allah, karena keagungannya. Di situ Pak bahasanya, lafadznya kata tawadoa. Kalau kata tawadoa itu wazannya wazan tafa'ala. Kalau wazan tafa'ala ini ada beberapa makna. Salah satu diantaranya adalah takasur, sifatnya banyak. Jadi segala puji hanya milik Allah, yang mana segala sesuatu yang ada itu merendahkan diri kepada Allah karena keagungan Allah. Jadi semua yang ada ini, mereka semuanya, baik itu manusia maupun hewan maupun binatang, itu semua merendahkan diri karena keagungan Allah. Tidak ada satupun yang tidak merendahkan diri. Makanya dipuji itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalla kullu syai'in, dan merasa hina kullu syai'in, segala sesuatu yang ada, merasa hina, tidak memiliki keagungan, kekuatan dan lain sebagainya, li'izzatihi, dengan keperkasaan Allah. Jadi ini bahasa tawadu. Segala sesuatu yang ada merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, karena keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaslama kullu syai'in li qudratihi, dan berserah diri segala sesuatu karena kekuasaan Allah. Wa khada'a kullu syai'in li mulkihi, dan tunduk kullu syai'in, segala sesuatu, li mulkihi, karena kerajaan Allah, karena mereka menganggap bahwa yang raja itu adalah Allah, yang merajai adalah Allah, sehingga mereka tunduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan, Maha suci Allah dari kealpaan dan lain sebagainya. Allah Maha suci dari itu semua. Syari'ul ahkam, oleh syari'ul ahkam, yang mana Allah lah yang menentukan, yang mensyariatkan hukum-hukum, menetapkan hukum-hukum.
yang menjelaskan bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan musannif. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma fataha min ghawamidil ulum, atas apa yang telah terbuka dari ilmu yang samar, tidak dipahami, tidak dimengerti, bi'ikhrajil ifham, dengan mengeluarkan paham-paham, maksudnya dimengerti. Dari ilmu yang tidak dimengerti menjadi ilmu yang dimengerti. Gitu. Jadi itu disampaikan oleh musannif seperti itu. Wassalatu wassalam, adapun rahmat Allah dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi azala bayanuhu kulla ibham, yang telah menghilangkan seluruh sesuatu yang tidak paham, ya, menjadi paham karena penjelasannya. Wa ala alihi, dan juga rahmat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabatnya. Ulil manaqib, yang mana sahabatnya yang memiliki manaqib yang utama, sejarah yang utama, ya, tauladan yang utama. Wal akhlaq, dan memiliki kemuliaan. Salatan wa salaman, rahmat dan salam daimain, mudah-mudahan terus berlangsung rahmat dan salam itu madamatil ayyam, selagi hari ini terus berlalu, selagi hari ini terus berlangsung. Amma ba'du, sesudah mengucapkan hamdalah, kemudian sholawat dan salam, maka jadi pahamlah tadinya. Sesudah menyampaikan hamdalah, ya, rahmat dan salam, amma ba'du, maka, ya, kemudian fayaqulu ahqarul wara, berkatalah ahqarul wara, hamba Allah yang paling rendah. Wa tawadu, ya, ketawaduan muslim. Jadi dia menyampaikan, ya, berkatalah hamba Allah yang paling rendah. Jadi dia yang menyampaikan, tetapi seolah-olah seperti dia mengutarakan orang lain padahal dirinya, gitu. Ya. Dia mengutarakan untuk orang lain seolah-olah informasi itu, padahal yang diutarakan itu dirinya, gitu. Ya.
ini bentuk sifat ketawa dua. Ya, makanya di situ fayaqulu afqarul wara, berkata ya orang yang paling rendah. Ya. Siapa dia? Muhammad Nawawi, yaitu Muhammad Nawawi, Syekh An-Nawawi, ya. Al-Imam Al-Allamah An-Nawawi, ya. Al-Bantani, Al-Jawi. Nah, kata musannif Syekh Al-Imam An-Nawawi, qad amaroni, sungguh telah memerintahkan kepadaku. Siapa? Ba'dul a'izza, orang-orang yang mulia, rekan-rekan beliau yang mulia, rekan-rekan beliau yang utama. Ini sumping kakaulah datang kepadaku. Jadi ada orang yang datang kepada beliau, rekan-rekan yang utama, yang mulia, ya, datang kepada beliau. Untuk apa? An aktuba, untuk atau diminta menulis tafsiron, satu tafsir. Ya. Jadi teman-teman beliau, rekan-rekan beliau yang mulia itu datang kepada Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ya, mereka minta Syekh Al-Imam An-Nawawi agar menulis satu tafsir lil Qur'anil Majid, yaitu Al-Qur'an Al-Majid, Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang utama. Fataradatu, maka ketika diminta ya oleh rekan-rekannya, akhirnya Syekh Imam An-Nawawi saur anjeunna teh fataradatu, maka kaulah merasa ragu, mampu tidak permintaan rekan-rekan teh, gitu ya, mampu tidak permintaan rekan-rekan teh, bisa aku lakukan menulis tafsir bidalika, ya, untuk menulis satu tafsir zamanan tawilan, sampai memakan waktu yang cukup lama, terus dipertimbangkan, ya, merasa ragu, belum yakin bisa atau tidak menulis satu tafsir sebagaimana yang diminta tadi. Ya. Khopan, kenapa itu terus berlangsung keraguan tadi? Khopan, karena Al-Imam An-Nawawi merasa takut minadukhul, masuk fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha hadis Nabi na ieu? Man qala fil Qur'an, barang siapa yang berkata, menjelaskan di dalam Al-Qur'an bira'yihi, dengan pendapatnya sendiri. Nah, itu Pak Soba, dan benar. Bira'yihi, dengan pendapatnya sendiri, Pak Soba, dan benar yang disampaikan. Faqad akhta'a, maka orang itu masuk kategori salah. Waduh. Abi tajan nelaah, tapi kadaruniya Pak. Apakah sejauh mana ini bentuk salahnya gitu? Karena menurut hadis ini, orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya sendiri dan benar, masuk kategori salah. Waduh, berat. Itu satu.
Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada pada hadis Nabi yang lainnya menjelaskan, man qala fil Quran, barang siapa yang menyampaikan, yang berkata, menyampaikan, menjelaskan fil Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, bira'yihi, dengan pendapatnya sendiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya orang itu mengambil tempat duduknya di neraka. Waduh, berat ya. Itu berat tadi. Nah, fa'ajabtuhum, nah karena pertimbangan yang sangat panjang, yang lama, Syekh Imam An-Nawawi, dan juga takut beliau terhadap keterangan hadis, dua hadis yang disampaikan tadi, maka akhirnya fa'ajabtuhum, aku jawab permintaan mereka, aku penuhi permintaan mereka, ila dzalika, agar menulis kitab tafsir, lil iktida bis salaf, ieu makanan nurut ka ulama salaf baheula, yang nurutan baheula teh ulama salaf itu mudah-mudahan we sing aya berkahna ka kitu ya. Fi tadwinil ilmi, untuk mengumpulkan, membukukan ya ilmu, ibqal khalqi, agar terus tetap bisa berlangsung ilmu ini kepada yang lain ya, kepada yang lain, kepada makhluk yang lain, pada manusia yang lain. Walaysa ala fi'li mazid, dan bukanlah yang aku lakukan ini sebagai bentuk tambahan ilmu ke ayana naon-naona. Nah gitu kan. Aduh, tawaduna luar biasa. Padahal karangan geus loba. Ya. Gitu. Walakin likulli zamanin tajdid, akan tetapi ya mudah-mudahan likulli zaman, pada setiap masa nanti terus berkembang, ada model pembaharuan terus berkembang. Bisa sampai ada yang lebih sempurna ilmuna, ari abdi mah ya aduh ya gitu. Tacana naon, waduh bukan main. Tawaduna ya Allah. Gitu. Waliyakuna dzalika, dan juga agar penulisan kitab tafsir ini ya aunali, ini bisa menolong aku, mudah-mudahan saja maksudnya ini ditulis ya bisa juga menolong dirinya ya, sehingga itu ya punya nilai manfaat lah. Walil qasirina misli, ya, dan bagi orang-orang yang kurang kemampuannya ya, itu mudah-mudahan bisa ya dapat memberikan manfaat dengan adanya tafsir itu dibukukan. Misli, seperti aku ini yang punya kekurangan banyak sekali. Wa akhadtuhu, maka aku juga tidak dari nol ieu teh ngabukukeun tafsir ini, tapi diambil dari beberapa rujukan. Yaitu minal futuhatil uluhiyah, dari kitab al-futuhat al-uluhiyah. Ini katanya yang saya lihat ini adalah syarah tafsir Jalalain ya, syarah tafsir Jalalain al-futuhat uluhiyah. Wa min mafatihil ghaib, dan juga diambil ya atau dirujuk tafsir ini dari kitab Mafatihul Ghaib. Ya. Wa minas Sirajil Munir, dan juga tafsir ini dikarang gitu, dirujuk dari kitab Sirajul Munir. Wa min Tanwiril Mikbas,
dan tafsir ini juga dirujuk dari Tanwirul Mikbas ya ala Ibnu Abbas. Jadi tafsir Ibnu Abbas. Ya. Nah itu. Wa min tafsiri Abi Sumud, dan juga dari tafsir Abi Sumud. Jadi tafsir Munir ini ya dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi itu dirujuk dari beberapa kitab. Makanya kata beliau, aku tidak ada apa-apanya ini mah gitu. Ya. Artinya bukan dari diriku sendiri, tetapi aku rujuk dari beberapa kitab-kitab yang lain. Baik. Wasamaituhu, dan aku namai ini tafsir ma'al muwafaqati litarihi. Ya, ini dinamai sama dengan tarikhnya, terbitnya. Ya. Tafsir ini Murahul Labib. Ya, namanya Murah Labib. Likasfi makna Qur'anil Majid. Ya. Likasfi makna Qur'anil Majid, ya, untuk mengungkap. Jadi Murah Labib ini adalah mengungkap makna-makna dalam dari Al-Qur'an. Ya. Itu walal karim, dan kepada zat Allah yang mulia, Al-Fattah, yang maha membuka, yang membuka luas ilmu-ilmu, iktimadi, aku bersandar. Jadi aku bersandar, diriku berpijak kepada zat yang maha mulia dan membuka luas ilmu-ilmu. Maksudnya Allah. Wa ilaihi tafwidi, dan hanya kepada Allah lah tafwidi ini aku serahkan semuanya. Wastinadi, dan aku bersandar kepadanya. Wal'an, dan sekarang asya'u, aku menjelaskan bihusni taufiqihi, dengan apa istilahnya, taufiknya Allah, dengan pertolongan Allah. Wa huwal mu'inu, dialah Allah al-mu'in, yang maha memberikan pertolongan. Likulli man laja'a bihi, ya, dari setiap sesuatu aku berlindung kepadanya, termasuk mengarang kitab tafsir ini. Ya, aku berlindung kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, itu sebagai satu gambaran makna dari tafsir Munir atau tafsir Murahul Labib, ya, di Kasfi Makna Qur'anil Majid, ya, karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, Al-Jawi. Karena Imam An-Nawawi ini adalah, ya, Syekh Nawawi ini adalah, ya, lahir di Tanara, sehingga di sana itu beliau itu yang sekarang putra atau cucu Kiai Ma'ruf Amin, cucu, ya. Nah, cucu Syekh Nawawi itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, ya. Itu beliau punya pesantren di Tanara, di Serang, Banten, ya. Syekh Nawawi itu lahir pada tahun 1813 Masehi dan wafat 1897 Masehi, pada usia kurang lebih 80 tahun lebih, ya, beliau. Nah, ini ayahnya bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, ya, Kiai Umar bin Arabi. Nah, di beliau juga masih keturunan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ya, Syekh Nawawi ini masih keturunan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nah, beliau Syekh Nawawi itu
Ya selain kepada ayahnya dia berguru, nah juga kepada Haji Sa'al dan Raden Haji Yusuf. Lalu setelah berguru 6 tahun, ya setelah berguru 6 tahun akhirnya dia pulang kembali ke Tanara untuk memimpin pesantren yang selama ini dipimpin oleh ayahnya Kiai Umar bin Arabi. Jadi pesantrennya cuma 6 tahun, kemudian pulang jadi pimpinan pesantren. Aduh hebat. Nah kemudian setelah 2 tahun nggak betah, ya nggak betah jadi pimpinan pesantren. Akhirnya minta izin ke ayahandanya untuk pesantren ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, itu beliau berguru, ya Syekh Nawawi berguru pada Sayyid Ahmad An-Nahrawi, kemudian Sayyid Ahmad Ad-Dimyati, kemudian Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya serta Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali. Nah, belajar juga secara khusus ilmu tasawuf kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Bima. Nah, Malawi memang harus kita di depan. Iya. Nah, kemudian setelah 3 tahun di Mekah pulang ke Tanara, ke Banten. Syekh Asad Al-Banjari. Kemudian setelah itu juga pulang, ya setelah 3 tahun, ya pulang ke Banten mengajarkan ilmu dan sekaligus juga beliau karena sudah dewasa pada saat itu membantu apa istilahnya membela ya rakyat dari penjajahan Belanda ya pada saat itu. Kemudian tidak berapa lama lagi akhirnya kembali lagi ke Mekah. Ya, kembali lagi ke Mekah. Nah, dan ketika itu beliau dipercaya menjadi guru di Mekah. Mengajar di Masjidil Haram kurang lebih selama 10 tahun. Luar biasa. Mengajar di Masjidil Haram kurang lebih 10 tahun. Ya karyanya waduh luar biasa, ini sampai lebih daripada 100 kitab. Pengingat kacan terang saja ada 100 luar biasa ini. Nah kemudian diantaranya itu adalah Tafsir Munir, ya Tafsir Munir, kitab Kamal Aliyah kitab-kitab yang Riyadul Badi'ah, ya gitu. Kemudian Syarah Fathul Mubin, Sulamul Najah, Syarah Safina dan sebagainya banyak yang kita tahu, ya dan kitab Safina Nihayatul Zain ya. Dan banyak itu bahkan ya karangan beliau itu lebih dari 100 kitab. Ya, ini belum tercover saya kira yang 100 kitab itu apa-apa saja. Dan mungkin apa ada memang kitabnya atau tidak ada, saya tidak tahu. Nah, kemudian murid beliau karena banyak ketika itu pulang ketika itu murid beliau itu banyak sekali dan terkenal menjadi ulama besar. Di antaranya adalah ya yang termasuk pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satunya ya murid beliau. Ya. Nah kemudian beliau juga secara banyak mengabdi dan menularkan ilmunya, baik melalui tulisan maupun tentunya pengajian-pengajian langsung di Masjidil Haram. Ya akhirnya wafat pada tahun 1897 di Mekah dan dimakamkan di Maklak oleh saja di Maklak. Ya, di Maklak. Itu dekat makam Siti Khadijah Siti Khadijah. Nah itu artinya ini ulama besar yang sangat terkenal ya. Orang Indonesia tidak ada satu orang pun saya kira yang tidak mengenal beliau Syekh Nawawi ini terkenal ya. Nah itu sedikit sejarah beliau. Nah terkait dengan beberapa hal dari apa yang disampaikan bacaan tadi ini Pak. Di situ mungkin saya mengingat juga dulu ketika diajarkan oleh Allahyarham Kiai Ali Imran Pak Kartosti. Jadi beliau pernah mengajarkan tentang Alhamdulillahirabbil alamin
ya kata yang berkaitan dengan alif lam dari alhamdulillah. Ya. Nah, beliau menyampaikan itu alif lam ini ada dua makna. Ini terbagi dua. Ini A. A ini terbagi dua. Ada alil istighraq. Ya, lil istighraq. Ada alil ahdi. Jadi kalau bahasa sederhana istighraq itu artinya istighraq itu artinya menghabiskan. Menghabiskan. Umpamanya ginilah, ana abda'ul masjid ya bistighraqi umpamanya milyun umpamanya. Saya membangun masjid menghabiskan biaya tadi istighraq. Jadi ini artinya bahasa Sunda ngawengkuk. Nah, kalau lil ahdi ini kaitan dengan ini dengan hati. Lil ahdi. Nah, oleh karenanya istighraq ini dibagi dua. Ada lil istighraq, ya. Ada lil istighraq yang afrad. Lil istighraqil afrad itu artinya